warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yeni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bu Yeni, setelah tanggal 5 Mei ya, tahun 2023 kita melaksanakan pra dan juga observasi di kelas. Bagaimana nih perasaan Bu Yeni ketika praktik mengajar di kelas? Untuk perasaan saya ya sangat termotivasi untuk anak menjadi lebih aktif ya Bu ya. Seperti ketika saya mengajar materi benda hidup dan tidak hidup, si anak menjadi lebih aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada kalian. Jadi anak-anak itu menjadi aktif dengan pengembangan diri yang Ibu ingin capai, Ya, Bu ya. sekali. Bu, nah setelah itu kalau nih Bu ya, dari skala 7 sampai 10 ketika Ibu praktik mengajar, Ibu ada di posisi mana, Bu? Menurut saya pribadi, saya jauh dari kata baik ya Bu ya. Mungkin dari penilaian saya 8 mungkin. Baiklah Bu, jadi Ibu itu menjadi skala nilai 8 Bu ya, dari praktik pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Tapi begitupun saya lihat Ibu sudah baik. Tetapi Ibu merasa tidak ada hambatan yang terjadi ketika Ibu menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ada hambatannya tidak? Untuk hambatan sendiri ya pasti ada ya Bu ya. Apalagi baru pertama kali ini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, tetapi saya pun merasa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya jadi lebih mengetahui tentang cara membuat perangkat ajarnya sampai kepada media yang harus disesuaikan dengan profil belajar siswanya. Baik Bu, jadi Ibu dapat pengetahuan baru kalau Ya, seperti betul, itu Bu ya. Jadi Ibu bisa membuat RPP, pembelajaran berdiferensiasi, juga mengetahui kebutuhan anak sesuai dengan profilnya Bu ya. Seperti itu. Nah Ibu, kalau seperti itu, apa sih tindak lanjut nantinya ke depannya untuk memaksimalkan potensi yang telah Ibu capai dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, untuk itu saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi seperti pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar anak ya Bu, karena setiap anak itu kan berbeda karakternya, jadi setiap karakter yang mungkin ada ya siswa saya yang karakternya berhiperaktif. Nah, saya ingin memfasilitasi dia supaya dia lebih fokus dalam belajar dengan cara yang mengembangkan pembelajaran diferensiasi sekarang ini. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu tindak lanjutnya ingin belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, supaya anak lebih aktif lagi dan lebih menyukai lebih menyukai tentang media-media ya, fokus ya, media-media yang Ibu sediakan itu lebih menarik lagi bagi anak Bu ya. Nah Bu, kalau seperti itu siapa sih yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu untuk belajar terus-menerus mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Adakah yang bisa membantunya? Ada Bu, Ya. mungkin teman-teman sejawat, guru-guru yang lain, dan juga mungkin informasi-informasi yang saya dapat dari pihak manapun akan saya terima. Baiklah Bu, jadi Ibu itu terbuka Bu ya, menerima setiap perubahan-perubahan yang kita harus lalui Bu ya, sebagai seorang pendidik. Ya, bagus sekali Bu, terus semangat Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni ya, ngajar kelas berapa Bu? Kelas 1, alhamdulillah ya. Dan terima kasih, kelasnya tanggal 5 ya, kemarin Mei sudah bisa open kelas. Bisa terbuka dan diobservasi oleh Ibu Yana ini yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Namun begini ya Bu Yana, hasil pasca observasi barusan ini hanya refleksi aja dari saya.
menurut Bu Yana itu tadi coachingnya bagaimana? Udah sesuai atau belum? Coachingnya belum sesuai Bu, artinya belum bisa mengarahkan yang namanya pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi refleksinya saya harus belajar lagi tentang bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengembangkan atau memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Lalu caranya nih, cara agar potensi pertanyaannya itu lebih efektif, bagaimana cara Bu Yana bisa ke arah pengembangan yang lebih bagus lagi itu bagaimana? Harus hadir penuh Bu ya. Jadi menurut prinsip coaching kan kita itu ada 3 Bu ya. Satu, kehadiran penuh, yang keduanya kita itu harus memaksimalkan potensi, lalu harus membuat proses kreatif Bu ya. Luar biasa ya. Ini tadi coachingnya udah bagus sebenarnya, udah mengerucut kepada hal-hal yang ditanyakan gitu, hal-hal yang diperlukan oleh rekan kerjanya. Terutama rekan kerja juga merasa tergali juga ya potensi rekan kerja. Kemudian dari hal tersebut nih, karena materi coaching udah di modul 2 nih ya. Apakah memang materi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang dibuat praktek coachingnya itu udah sesuai dengan modul 2 belum? Kalau di skala Bu ya, masih ada di skala 7,5. Ternyata masih itu. Bagaimana bisa meningkatkan sampai 10 tuh? Mungkin harus banyak lagi menggali atau banyak membaca Bu ya, atau kita lebih banyak melihat video-video tentang bagaimana menjadi seorang coaching yang baik seperti itu. Jadi kriteria 10 itu bagaimana Bu ya? Kriterianya itu artinya mampu menggali setiap potensi yang ada dalam diri coaching. Iya. Perasaan Bu Yana sendiri setelah mencoba praktek coaching tadi ya ke rekan sejawat bagaimana? Perasaannya agak ini juga Bu ya, agak dagdikduk gitu. Lalu perasaan selain dagdikduk juga merasa senang juga Bu ya, artinya mampu untuk mengutarakan apa yang harus dijawab oleh seorang coach gitu. Terima kasih Bu Yeni sekali lagi ya. Silahkan selamat mengajar kembali ke kelas, dan saya juga akan membahas terkait dengan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.